Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fitria dari kelas 10-5. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian kenaikan kelas mata pelajaran ekonomi, saya akan membahas materi mengenai sistem dan alat pembayaran serta lembaga keuangan bank dan non-bank. Kita mulai dari sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sekumpulan aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dana demi memenuhi suatu kewajiban dalam kegiatan ekonomi. Dalam prosesnya, ada 3 tahap utama yang dilewati, yaitu otorisasi atau persetujuan, clearing atau perhitungan, dan penyelesaian akhir atau settlement. Nah, sistem pembayaran ini terus mengalami evolusi mengikuti zaman. Dulu, di era pramodern, manusia memakai sistem barter, lalu maju ke era uang, barang, dan logam, atau memakai emas dan perak. Berevolusi lagi menjadi uang kertas biar lebih ringan dibawa. Hingga di era modern sekarang, kita dominan memakai pembayaran non-tunai. Uang sendiri memiliki fungsi asli sebagai alat tukar dan satuan hitung. Selain itu, ada fungsi turunan sebagai alat pembayaran yang sah, penyimpan kekayaan, pendorong ekonomi, dan standar pecicilan utang. Nah, alat pembayaran itu dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, alat pembayaran tunai atau uang kartal. Uang kartal berbentuk logam dan kertas. Nah, biar uang tunai gak dipalsukan, Bank Indonesia membuat unsur pengaman dalam 3 tingkatan. Yang pertama, terbuka, yaitu bisa kita cek langsung dengan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Seperti logo BI yang berubah warna, cetakan relatif kasar, benang pengaman, dan watermark. Kedua, semi tertutup, atau harus pakai alat bantu lampu UV atau kaca besar untuk melihat tulisan mikro. Dan ketiga, tertutup, hanya bisa dideteksi lewat lab forensik. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai. Ini dibagi 2 basis. Yang pertama berbasis kertas. Contohnya, cek, bilet giro, dan nota debit. Yang kedua berbasis elektronik atau kartu. Contohnya kartu ATM dan kartu debit. Atau langsung motong saldo tabungan. Kartu kredit atau sistemnya pinjaman dari bank. Jadi ada bunga kalau telat bayar. Dan uang elektronik atau e-money seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, Flash atau Brizi. Dan masih banyak uang elektronik lainnya. Ingat ya, saldo e-money harus disetor dulu, gak dapat bunga, dan gak dijamin oleh LPS. Lalu, siapa sih penanggung jawab di balik semua sistem pembayaran ini? Tentu saja Bank Indonesia atau BI selaku bank sentral kita. BI memiliki 5 peranan utama. Yang pertama, regulator, membuat aturan demi kelancaran pembayaran. Yang kedua, perizinan, memberikan izin bagi lembaga yang mengelola jasa keuangan. Yang ketiga, pengawasan, mengawasi jalannya sistem pembayaran. Yang keempat, operator, menyelenggarakan sistem pengiriman dana. Dan yang kelima, fasilitator, memfasilitasi pengembangan sistem oleh industri keuangan. Untuk transaksi non-tunai bernilai besar atau high value, BI mengoperasikan BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yaitu transfer elektronik seketika atau real time, dan BI SSSS, Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System, yaitu pasar digital khusus bank untuk jual beli surat berharga negara. Sedangkan untuk transaksi retail atau bernilai kecil, BI menggunakan SKNDI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, yaitu tempat pertukaran data keuangan antar bank yang diselesaikan pada waktu tertentu. Contoh transaksinya yang pertama, transaksi debit, menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Yang kedua, transfer kredit, seperti mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank. APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu, yaitu alat pembayaran non-tunai sehari-hari seperti kartu kredit dan kartu ATM atau kartu debit. Oh iya, BI juga yang mengelola uang rupiah kita lewat 6 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan, merencanakan jumlah nominal. Yang kedua, pencetakan, cetak uang baru. Yang ketiga, pengeluaran, mengeluarkan uang ke publik. Yang keempat, pengedaran, mengedarkannya ke masyarakat agar
kebutuhan uang layak edar terpenuhi. Yang kelima, pencabutan dan penarikan. Menarik kembali uang yang sudah tidak berlaku atau sudah usang dari masyarakat. Yang keenam, pemusnahan. Menghancurkan uang rusak atau uang yang sudah ditarik dari peredaran. Sekarang kita berpindah ke lembaga keuangannya, dimulai dari bank. Secara umum, bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kriteria. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Ada bank sentral, mengatur mata uang dan bank negara. Bank ini bukan untuk umum. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Yang ketiga ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Yang kedua, berdasarkan usaha, bank konvensional dan bank syariah. Yang ketiga, berdasar kepemilikan. Yang pertama itu ada bank pemerintah. Yang kedua ada bank swasta nasional. Yang ketiga ada bank asing. Yang terakhir ada bank campuran. Produk perbankan sendiri ada kredit pasif, saat bank menerima dana dari kita, seperti tabungan, giro, deposito berjangka, dan deposit on call. Dan ada kredit aktif, saat bank menyalurkan dana ke kita, seperti kredit rekening koran, kartu kredit, kredit dokumenter, dan letter of credit untuk perdagangan internasional. Terakhir, ada lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Lembaga ini tidak menerima simpanan langsung seperti bank, melainkan memberikan layanan keuangan alternatif lain. Jenis-jenisnya meliputi yang pertama, perusahaan asuransi, pelindungan risiko lewat dana premi, contohnya BPJS dan Allianz. Yang kedua, dana pensiun, jaminan dana untuk masa tua, contohnya Taspen. Yang ketiga, lembaga pembiayaan. Salah satunya yang sering kita temui adalah leasing atau sewa guna usaha untuk mencicil kendaraan atau barang modal. Barang dibelikan dulu oleh leasing, kita tinggal mencicilnya setiap bulan. Dan hak milik baru pindah setelah lunas. Yang keempat, lembaga keuangan mikro atau LKM. Pinjaman untuk masyarakat kecil atau usaha mikro. Contohnya, koperasi simpan pinjam. Yang kelima ada pegadaian, pinjaman dana cepat dengan jaminan barang berharga. Yang keenam ada pasar modal, tempat investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana via sistem komputer JETS. Yang ketujuh ada fintech, layanan keuangan digital modern seperti dompet digital dan pinjaman online. Nah, agar semua lembaga bank dan non-bank tadi berjalan dengan jujur, sehat, dan transparan, ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini bertindak sebagai wasit, independen yang mengatur, mengawasi, dan melindungi kita sebagai konsumen dan praktik tidak sehat atau penipuan. Jadi, pastikan lembaga yang kalian gunakan selalu terdaftar di OJK ya. Kesimpulannya, seluruh materi yang kita bahas hari ini saling berkaitan demi menjaga stabilitas ekonomi negara kita dan mempermudah interaksi kita sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas UAS ekonomi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.